Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Dwi Yuniarti, salah satu mahasiswi Prodi Akuntansi di Universitas Teknologi Digital. Pada pertemuan Sistem Informasi Akuntansi pertemuan kelima ini, kita akan sama-sama membahas mengenai sistem pengendalian internal. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sistem pengendalian internal itu? Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem dan prosedur dari sebuah perusahaan untuk melindungi aset-aset di dalam perusahaan. Nah, di dalam teori akuntansi, pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan juga dipengaruhi oleh teknologi informasi yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya masing-masing. Nah, di sini sudah tersedia atau tersaji tujuan dari sistem pengendalian internal. Yang pertama ada untuk menjaga kekayaan organisasi, lalu untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Selanjutnya ada untuk mendorong efisiensi, lalu yang terakhir ada untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, menurut tujuannya, sistem pengendalian internal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada pengendalian internal akuntansi, lalu yang kedua ada pengendalian internal administratif. Apa sih pengendalian internal akuntansi itu? Yaitu bagian dari sistem pengendalian internal yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian, juga keandalan data akuntansi. Lalu yang kedua di sebelah kiri ada pengendalian internal administratif yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, selanjutnya ada unsur pokok sistem pengendalian internal meliputi yang pertama di sebelah kiri paling atas ada struktur organisasi yang terpisah-pisah. Tujuannya untuk memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Lalu yang kedua ada sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, terhadap debt atau utang atau liabilitas, juga pendapatan dan biaya praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas, juga fungsi setiap unit organisasi karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi sesuai dengan tupoksi tugas pokok penanggung jawabnya. Selanjutnya, ada beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan praktik yang sehat di dalam perusahaan tersebut. Paling atas, yang pertama ada penggunaan formulir bernomor urut cetak, lalu ada pemeriksaan mendadak atau surprise audit, lalu ada setiap transaksi dilakukan oleh beberapa unit organisasi untuk menghindari kecurangan atau terjadinya pemalsuan data. Lalu yang keempat ada keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Di sini bertujuan untuk agar karyawan itu betah gitu ya. Lalu karyawan itu mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya yang kelima ada perputaran jabatan. Lalu selanjutnya ada melakukan pencocokan antara catatan aset dengan fisiknya di lapangan agar menghindari terjadinya jika ada pencurian, lalu ada aset-aset yang rusak gitu. Tapi dalam catatan asetnya itu masih ada, sedangkan fisiknya itu sudah rusak. Nah, ini dilakukan agar mengefisiensi atau mencocokkan, menyamakan antara fisik dengan catatan yang ada. Selanjutnya ada membentuk unit yang bertugas untuk mengecek efektivitas dari sistem pengendalian internal. Yang terakhir di sini ada sistem pengendalian internal itu sebenarnya dibagi menjadi dua.
Yang pertama ada general control atau pengendalian secara umum yang sebelah kiri ya teman-teman. Lalu di sebelah kanan ada application control atau program pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data, juga pengendalian aplikasi. Nah, barangkali sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.